Kembang di usia 3 tahun ini Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bi dan Juju di Ngobrol Pagi. Ngobrol Pagi kali ini Juju akan ngebahas tentang kembang lagi ya. Kembang di usia 3 tahun. Kembang di usia 3 tahun ini ada beberapa poin yang harus kita jadikan patokan sebagai orang tua. 3 tahun itu harus bisa apa sih anak kita gitu kan. Dan itu kita ajarin dari usia 2 sampai 3 tahun. Kita stimulasinya dari usia 2 sampai 3 tahun. Tetap saya akan terus menjelaskan tentang tumbuh kembang. Tumbuh itu adalah pertumbuhan. Dia tumbuh berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Kalau kembang adalah perkembangannya. Perkembangan adalah fungsi dari tubuhnya. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa bergerak, dia bisa bersosialisasi. Itu adalah kembang. Jadi satu kesatuan ya, walaupun berbeda arti. Baik. Di usia 3 tahun ini ada beberapa poin yang sebagai orang tua untuk menjadi patokan. Nanti pas dicek, pas usia 3 tahun pas akan dicek oleh ibu bidan atau ibu kader di posyandu. Poin yang pertama adalah mengayuh sepeda roda 3. Nah, berarti dari usia 2 tahun anak udah diajarin nih mengayuh roda 3 nih, dikasih sepeda roda 3. Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan. Nah, ajarin dia berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan. Bicara dengan baik menggunakan 2 kata. Ya, jadi usahain dia bisa menyusun kata. Maaf ya, terus mengenal 2 atau 4 warna. Kenalin warna, dia udah tahu nih warna merah, kuning, hijau gitu ya. Terus menyebut nama, umur dan tempat. Dia bisa mengatakan Hilwa, kalau anak aku namaku Hilwa, umurku, nah ini umurku 3 tahun ya gitu ya. Menyebut nama dan umur dan tempat. Aku lahir di Cianjur gitu. Menggambar garis lurus, dia belajar menggambar garis lurus. Jadi ajarin angka 1 tuh. Ini garis lurus kan? Main dengan teman. Melepas pakaian sendiri. Ajarin dia melepas pakaian sendiri, mengenakan baju sendiri. Nah, dari pas 3 tahun itu udah bisa mengenakan baju sendiri. Nah, dilakukan stimulusnya dari kapan, Bu? Dari usia 2 tahun. Jadi selama setahun itu perjalanan, pas 3 tahun dia udah bisa poin-poin yang saya sebutin tadi. Apa yang dilakukan orang tua? Stimulasinya dari usia 2 tahun. Ajari dia berpakaian sendiri. Ajari, ayo dek berpakaian sendiri. Nih temennya udah bisa nih. Ayo buka baju gimana? Buka bajunya seperti apa? Mulai dari apa dulu? Nah gitu. Ajak melihat buku bergambar. Perlihatkan dia buku-buku bergambar. Ini deh gambar dinosaurus, ini deh gambar itu, gambar cicak gitu kan. Bacakan cerita anak, ya pasti selalu bacakan cerita anak. Ajari makan di piring sendiri, dia punya piring sendiri, kasih makan, dia suruh makan sendiri. Walaupun masih belepotan tidak apa-apa, karena itu adalah proses mengajari. Itu adalah proses belajar. Proses belajar itu berawal dari acak-acakan, nanti akan rapih ya, tapi terus kita kasih tahu yang benarnya seperti apa. Ajari cuci tangan, ajarin dia cuci tangan pakai sabun. Ajari buang air besar dan kecil di tempatnya. Tunjukkan kencing di sini, BAB di sini. Ajarin dia, ajak dia ke WC. Nih, ini untuk kencing dede nih. Nih untuk buang air besar dede nih ya. Ajari anak untuk menghormati orang lain. Nah, ajarin dia menghormati orang lain nih. Kalau sama kakek nggak boleh gitu sikapnya, harus sopan. Sopan itu seperti ini. Ajari anak untuk beribadah ya, ajarin untuk beribadah. Ajarin dia mengaji. Bukan menuntut dia harus bisa, tapi ajarin, stimulus dia untuk beribadah. Ajarin dia ketika kita sholat, ajarin dia untuk sholat. Ayo deh sholat sama ibu, ayo deh sholat sama bapak ya. Nah, kalau untuk belajar anak itu nanti dari PAUD itu usia 5 tahun, karena 2 tahun ya 2 tahun PAUD, dari usia 5 tahun. Nah tapi kenalin dia, ini loh nak PAUD gitu, nanti kamu usia 5 tahun ibu akan sekolahkan ke PAUD gitu. Jadi itu di usia, kita ajarinnya dari kapan? Dari usia 2 tahun. 2
2 tahun gitu kan. Yang dilakukan orang tua seperti itu. Terus poinnya yang tadi yang saya sebutin tadi gitu, itu tuh sebagai patokan anak kita harus bisa apa gitu. Baiklah, mungkin untuk kembang di 3 tahun ini cukup segitu. Pokoknya bagi yang bertanya atau apa boleh di kolom komentar ya, tentang perkembangan anaknya, atau misalkan yang ada mau sharing nih, perkembangan anakku seperti ini Bu Bidan nih gitu kan. Iya, nanti bisa menjadi sharing buat kita semua gitu kan. Kalau emang aku nggak enak nih kalau lewat kolom komentar, bolehlah Japri Bidan Juju ya. Boleh Japri Bidan Juju untuk sharing ya sama Bidan Juju ya. Boleh juga datang ke PMB Hilmi. PMB Hilmi tempat praktek saya. Saya praktek emang pagi sampai jam 8. Kalau sore dari mulai asar sampai maghrib. Selanjutnya apabila ada persalinan itu 24 jam. Ya silahkan. Atau misalkan mau via WA aja, saya welcome. Saya pasti bales. Walaupun mungkin terlambat ngebalesnya, ya itu mah tergantung kesibukan saya ya. Mohon dimaklumin gitu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.